Menah udah sampai India aja, sementara Aye masih jaga kandang. Nih, ada banyak telur bebek yang kudu Aye anter, yang bakal diolah jadi telur asin, oleh-oleh dari kota Mataram. Sebelum tahu cara bikinnya, biar afdol, Aye datengin dulu nih tempat peternakan yang jadi penyuplai telurnya. Di mari ada puluhan bebek yang tiap harinya dikasih pakan alami buat ngejaga kualitas telur yang dihasilin. Oke, diaduk ya Pak ya? Ya, aduk sampai merata. Jadi tadi ini di dalam ini campurannya ada roti ya Pak? Roti tawar, rumput, sama dedak dan air. Berarti pakan organik. organik ya Pak ya? Organik ya ini ya. Perawatan yang baik emang jadi kunci ngehasilin telur berkualitas. Terbukti, peternakan ini emang jadi pelopor penghasil telur bebek packing organik di kota Mataram. Pak Amin, tadi kan kita udah ngasih makan ya Pak? Iya. Nah sekarang Saatnya ini mau ambil telur kan? Oh, ambil telur. Ya, dibantuin ya. Ini mau diantar ke Mbak Hela. Oh, antar Bella, siap. Harus cepat nih berarti nih. Harus cepat ini. Oke. Sebenarnya ngambil telur bebek di mari kagak susah-susah amat. Tapi lantaran posisi telurnya ada di dalam kandang dan tersebar di beberapa titik, Aye kudu bisa ngambil cepat dan hati-hati. Jangan sampai ada telur yang pecah. Cuma mau gimana lagi ya, lantaran Aye diuber-uber waktu, Aye kudu gercep. Semoga aja bebek-bebeknya kagak ikutan stres gara-gara Aye di dalam nih. Bebek emang bisa ngenalin wajah, postur tubuh, ame suara peternak yang biasa ngasih mereka makan tiap harinya. Untungnya Aye satset, jadi bisa ngumpulin telur dengan cepat. Wow, Aye berhasil memasukkan telur ini ke dalam tray. Jadi kasihan kalau kita berlama-lama ini, takutnya bebek stres. Buat yang takut, minggir. Wah. Sebenarnya Aye agak ngeri-ngeri sedap juga nih bawa telur sebegitu banyaknya. Aye khawatir ada yang jatuh dan pecah di jalan. Waduh, bisa-bisa diomelin sono sini ntar. Sensasi bawa tumpukan telur emang kagak main-main. Aye kagak bisa leluasa ngelihat jalan lantaran pandangan Aye kehalang ama nih tumpukan telur. Selain itu, otot tangan Aye juga udah mulai kaku. Assalamualaikum, Bu. Aduh, nih telur-telurnya Bu. Nah, sebelum telur-telur ini diolah, kudu disortir dulu buat misahin telur yang kondisinya masih bagus sama yang retak-retak. Telur yang udah lulus sortiran langsung dicuci sampai bersih. Proses ini penting banget buat ngebuka pori-pori cangkang biar garam bisa ngeresep sempurna sampai ke dalam. Selain itu, cara ini juga bisa dibilang cukup ampuh buat ngilangin kuman berbahaya yang bisa bikin telurnya jadi busuk dan juga berbau amis. Lanjut proses pengasinan nih. Ada sekitar 40 kg tanah liat kering yang udah diencerin. Ditambah kurang lebih 10 bungkus atau yang setara 5-6 kg garam. Habis itu, celupin deh tuh telur-telur ke dalamnya. Prosesnya belum kelar, telur bebek kemudian dibalur pakai abu gosok. Lapisan ini ngebantu buat ngejaga kelembapan sekaligus ngebikin garamnya meresap ke dalam telur. Mana bisa asin begitu? Setiap butir telur kudu dibalut ame ketebalan lumpur yang sama, sekitar 0,5 cm. Lantaran kalau sampai ada bagian cangkang yang botak atau terlalu tipis, hasilnya bakalan kurang maksimal.
Rasa asinnya kagak rata dan bagian kuning telurnya kagak bisa matang sempurna. Wah, aye kudu teliti banget nih. Ayo Bu, hitung. Yang berhasil aja Bu hitung. Yang menurut Ibu gagal, disingkirin. Nggak usah dihitung. Ayo. Ya, Menurut Ibu yang berhasil mana? ini yang enggak, ini. Berhasil. Ya, Berhasil. ini enggak. Berhasil. Pokoknya yang kelihatan telurnya enggak. Nah, ini sudah tuh. Ya. Berapa Bu jadinya Bu? 15. 15. Jadi targetnya 30. Gak apa-apa buat pemulanya Bu ya. Buat yang takut, minggir. Lanjut, telurnya difermentasi selama 12 sampai 30 hari. Bukan main, panjang juga nih perjalanan telur bebek. Nah, ini nih yang bikin telur asin istimewa. Telur hasil fermentasi kemudian dipanggang pakai oven selama 3 sampai 4 jam. Proses ini bertujuan buat ngurangin kadar air sehingga tekstur kuning telurnya jadi lebih padat, berminyak, dan aromanya makin harum. Dari proses panjang ini, dihasilin telur asin berkualitas yang kita rasanya diminatin banyak orang. Kagak cuman warga kota Mataram, tapi juga para pendatang dari luar kota. Wah, mantap! Wih, Bang. Hati-hati Bang, pelan-pelan aja Bang. Di Moyohulu, Nusa Tenggara Barat, ada satu buah yang kagak bisa dipanen sembarang orang. Bukan karena langka, tapi lantaran letak buahnya ada di puncak pohon yang tingginya minta ampun. Hari ini, Ayah mau ikut Mak Hadijah sama Bang Putra, si pemanjat pohon lontar paling jago di kampung ini. Dari kejauhan, pohon lontarnya kentara banget. Tingginya nyampe puluhan meter. Oh ini, wah, Enggak buahnya. tinggi banget. Saking tingginya, Ayah kagak bisa ngeliat jelas buahnya ada di sebelah mana. Udah ketemu nih pohonnya akhirnya Bang. Nah Bang, nih Ayo mau tanya nih Bang. Ini pohon kan tinggi banget Bang. Ya, Buahnya ada berapa kira-kira? ada kalau 20-an. 20-an ada? Ada. Oh, nanti kita ambilkan untuk Ibu ya Bang ya. Wih, Bang Putra langsung naik ya. Hati-hati Bang, pelan-pelan aja Bang. Aman, aman. Di kampung ini, kalau buat profesi pemanjat lontar, nama Bang Putra udah terkenal kayak selebritis. Emang sih, kagak banyak orang yang mau jadi pemanjat lontar lantaran punya risiko tinggi. Bang, hati-hati Bang Putra ya. Ya, Pelan-pelan aja. Baru meleng dikit, Bang Putra udah sat-sat sampai setengah pohon. Tanpa sabuk, tanpa tangga, tanpa alat pengaman, Bang Putra cuman ngandelin kekuatan tangan, kaki, sama yang pasti punya nyali. Waduh, salut aja Bang. Nah, Bang Putra udah sampai di atas. Ayo mau coba naik. Ayo berhasil nggak sampai atas ya? Aye langsung meluk batang pohon kayak Bang Putra. Bedanya kalau Bang Putra badannya langsung nempel kayak Spiderman, tapi kalau Aye yang ada lepas mulu kayak lomba panjat pinang. Awalnya Aye masih yakin bisa nyusul Bang Putra, tapi makin tinggi tangan Aye mulain keringetan. Batang lontar kerasa makin licin dipegang dan kaki Aye juga mulain gemeter lantaran kagak ada pijakan sama sekali. Wah, Aye udah setengah jalan, tapi pas nengok ke bawah, rasa percaya diri Aye langsung rontok. Bang Putra, ya, kayaknya Ayo nggak kuat. Ayo cuma nyampe setengah doang nih Bang. ya, ya. Ayo, Turun aja, Bang. ayo turun aja. Ya, Tuh. Ya, ayo turun dulu Bang. ya, ya. Ya. Maksain sesuatu emang kagak baik. Daripada celaka dan ngerepotin banyak orang, wah, mending Aye nunggu di bawah aja deh. Wah. Oh. Ayo salut sama Bang Putra ya. Untuk profesi pemetik bolontar itu taruhannya nyawa karena pohonnya tinggi dan menaikinya tuh nggak pakai alat. Ketika kepleset, ya udah itu resikonya. Jadi buat pemetik bolontar
salut banget. Mantap. Sementara Ayah masih ngatur napas, Bang Putra udah sampai ke bagian paling atas. Di atas ketinggian puluhan meter, Bang Putra kudu cari posisi paling nyaman di atas pucuk lontar. Selain anginnya yang kenceng, pelepah daun lontar juga banyak durinya. Ya, boleh itu bang. Ya, langsung lempar bang. Wow, wow. Satu persatu, Bang Putra mulai jatuhin buah lontarnya. Buah lontar ini lebih keras dari buah kelapa. Jadi Aye kagak perlu khawatir buahnya pecah biar kate jatuh dari ketinggian puluhan meter. Aye sama Bu Hadijah langsung mungutin buah lontar yang udah pada jatuh. Buahnya udah kekumpul. Aye kagak sabar nih pengen nyobain rasanya. Keren Bang Putra, keren. Pokoknya ini atas jeripaya Bang Putra untuk ibu. Terima kasih. Setelah semua buah lontarnya diturunin, Bang Putra ikut merosot turun ke bawah. Aye ikut jadi pijakan terakhir biar abang bisa mendarat dengan aman. Wih mantap Bang Putra, wih makasih banget Bang Putra. Bang Putra hebat. Akhirnya ibu bisa makan lontar ya Bu ya. Ya. Bu, Ya. sekarang kita kupas ya Bu ya. Ini dapat banyak banget nih si Bang Putra tadi manjat. Ini bentuk dari buah lontar ya. Bentuknya kelapa banget. Tapi dalamnya itu isinya ada 3 atau 2. Kalau kelapa kan cuma 1. 3 Ibu ya. Isinya 3. Nih, coba ya. Belah. Nah. Nih. Tuh. Coba ya, kupas ya. Persis kayak kelapa sih. Tapi ini lebih keras dari kelapa. Aye udah buktiin sendiri, ternyata kulit buah lontar lebih keras dari yang Aye bayangin. Kalau Aye terusin, bukan kulit buahnya yang kebuka, yang ada gigi Aye yang pada rontok. Daging buah lontar isinya terbagi beberapa bagian, berwarna bening kayak kelapa muda. Mahadijah dengan telaten mengupas lapisan tipis yang masih nempel biar daging buahnya gampang dimakan. Tekstur daging buah lontar lebih lembek dari daging kelapa. Kalau dibuka terlalu keras, daging buahnya bisa hancur. Ayo Bu, makan Bu. Ayo. Udah kekupas semua. Ya. Wah. Kalau kita ke kebun ini bisa kita nggak bawa makanan. Tapi Oh. kalau ada yang Kalau ada manjat. Pas masuk ke mulut Aye, daging buah lontarnya kerasa lumer, teksturnya lembut, dan nyegerin tenggorokan banget. Agak heran dah kalau buah ini jadi primadona warga di sini. Sekilas daging buah lontar ini emang mirip banget sama daging kelapa, tapi buah lontar punya karakter rasa yang khas. Makasih ya Bang Putra ya. Bang Putra udah capek-capek ngambil, kita tinggal makan ya Bu ya. Tapi tetap harus hati-hati ya Bang Putra ya. Tetap utamakan taruhannya. nyawa taruhannya dan utamakan keselamatan Bu ya. Setelah ngerasain manjat pohon lontar, Aye baru paham, ternyata kesegaran buah ini emang kudu dibayar mahal. Butuh nyali, tenaga, dan juga resiko yang kudu dilawan buat ngedapetin buahnya. Wah, pokoknya yang takut minggir. Nah, Aida botak. Aida. Tadi tujuannya Aida mau bikin cobek. Tahu dah, tempat hari-hari. Tempat hari-hari.